Izin tanya Kang Juragan, kalau selama ini ya kan yang jenengan ketahui dari bentuk makam Islam, yang Islam ya, itu yang jenengan ketahui yang paling tua, tertua tuh abad berapa? Di mana itu maksudnya? Ya, Di maksudnya seluruh di Indonesia. Di Indonesia itu Di yang seluruh Indonesia. abad kedua Hijri. Di mana itu? Oh, itu di Barus. mana itu? Di Aceh, ya di Aceh, Aceh sana. Oh, di Aceh, ya. bukan di Iya. Barus ya, Gus. Nggak ada apa? Aduh, Gus Yakin apa itu? Campa, Ya, Campa. bukan Sultan Perlak tadi itu. Surat Kalau di Campa. kalau di Gresik kan ada juga kan. Ya, tapi Gresik itu sudah masuk era abad-abad yang tapi di abad-abad pertama atau Di pesisir itu ya? Ya. Leran ya. Kalau Barus itu duluan Kalau Jempa. abad pertama ada nggak yang abad pertama? Jempa itu 777 Masehi. Oh, Berarti abad itu kedua ya? Abad kedua. Di Barus Aceh ya? Iya. Di Jempa Aceh Campa. bisa di searching makam Raja-Raja Jempa di situ. Tapi makamnya berupa batu-batu ya, masih batu bunter-bunter Oh, gitu. masalah. Ah. Iya iya. Tapi kan bisa diidentifikasi ya. Oh, kalau orang situ ya masyhur di situ ya Raja Jempa di situ memang makamnya itu masih Oh. polos sekali ya, masih belum ada peradaban Islam. Abad 1 ya, 70 Hijri ya. 777 Masehi. Abad kedua. Abad kedua kalau hijrinya. Oh, Makanya makam tertua itu Hijrinya abad kedua. Oh iya iya iya. Abad kedua Terima kasih. Hijri. Matur nuwun. Iya. Nggih. Cari aja di Biren ya, masuk ke map di Biren, searching makam Raja Jumpa ya, makam Raja Jumpa. Jumpa. Gus, tadi waktu membacakan buku itu kan sempat disebutkan Haru juga. Apakah Haru ini juga sejaman dengan Perlak itu tadi? Haru. Perlak Jempa itu Barus itu baru masuk Islam sebagai apa ya? Sebagai wilayah kekuasaan Islam itu setelah Perlak ya, bahkan setelah Perlak. Barus waktu itu tahun 700-800 Masehi itu ya sebagai bandar perdagangan saja. Itu. Kalau Itu karena kerajaan Islamnya ada di Perlak. kan penghasil kapur Barus itu. Ya, Iya. kafur. Jadi terkenalnya Barus karena itu. Karena penghasil apa? Pewangian itu kan. Nah, kalau melihat dari situ, Gus, kayaknya hubungan ini bukan hanya bermula ketika awal Islam, tapi jauh sebelumnya, mungkin sebelum Masehi ya. Oh, Karena jelas itu. seperti ini, mumi-mumi Mesir itu ternyata juga menggunakan kapur Barus. Nggih. Jelas. Di dalam kitab-kitab kuno, di dalam kitab Samawi, ketika kelahiran Nabi Isa, itu kan ada pendeta yang membawa wewangian. Itu berasal dari Barus. Iya. Itu berarti kan bahasanya kan jauh sebelum Islam berkembang sudah ada itu. Ya, perdagangan udah kemana-mana. Oke. Nanti kalau masalah sengkalan di nisan dan sebagainya, Gus Ajis didrill Gus Yakin didrill 3 hari ketemuan, 3 hari 3 malam didrill cara membaca sengkalan-sengkalan di di nisan-nisan. Ya. Gus Aziz nanti ngedrillnya baca makamnya Malik Ibrahim saja itu. Ya kan beda kan, kalau saya kan baru ini kan baru senang pembahasan ini baru sekarang. Kalau Bayi Juragan Demit kan udah 45 tahun ya, beda lah, masa setahun dan 45 tahun ya jauh lah. Berarti aku kan tua banget ya kalau belajarnya 45 tahun. Dengan itu udah apa ya, maksudnya itu bahasa ya begitu ya. Ini maaf agak keluar dari topik. Kalau makam-makam
yang diba'alawikan itu memang benar diba'alawikan atau itu memang makam benar? Macam-macam tergantung. Ya. Ada makam-makam tua yang tidak bertuan, artinya ahli warisnya nggak ada, kemudian diganti nisannya. Nah, itu satu. Yang kedua ada yang membuat baru. Tuh. Yang ketiga adalah menganggap yang cerita lama itu kemudian diganti dengan nama baru. Ada ya paling tidak ada tiga itulah yang kami temui di lapangan. Jadi ada makam tua yang tidak bertuan, artinya tidak punya ahli waris, kemudian diberi nama. Ada yang bukan apa-apa, kemudian tiba-tiba ada makam yang dibuat. Itu. Yang ketiga adalah menyebutkan makam itu yang dulunya Mbah Gimbal umpamanya. Mbah Gimbal itu ternyata adalah itu. Dan tidak sekedar berhenti di situ sebenarnya, Gus. Itu semua by design. Jadi dengan konstruksi sejarah. Kenapa saya bisa sebutkan seperti itu? Karena ada buku bernama Jaringan Ulama Diponegoro. Di situ menyebutkan berdasarkan kisah nyata ya, kisah nyata yang ada dalam Babad Diponegoro itu. Nah, kiai-kiai yang berhubungan dengan itu kemudian diganti dengan nama baru gitu juga. Itu ya pemalsuan juga namanya. Dialiaskan ya. Dialiaskan gitu. Ya, intinya itu. Sesuai dengan konstruksi sejarah Diponegoro. Seperti itu. Tapi ada yang buat-buat baru ada. Gitu. Sekedar tambahan aja. Niki Den tidak mengandung sengkalan ta niki. Mengandung. Loh, Nanti aja. Bacanya nanti aja. waduh iki. Berarti ini yang bagian kaki Den, ini yang bagian kaki. Ya. Yang tadi itu kepala. Saya mau izin, saya mau turun sebentar. Oke, Ya. oke. Oke, sebentar saja nggih. Oke, assalamualaikum. Wingi aku wis melekan sampai jam 3:30 dulu yo. Oh nggih. Lah sebentar ya. Sampai malam aku. Monggo. Nanti Suhadi lek gak otot-ototan ngono gak kerasan. Ya lek gak otot-ototan Suhadi gak kerasan. Gak seru nggih. Iya. 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 Kalau belum dihujat, beliau belum puas kata Pak Suhadi. Iya. Itu schedule per hari itu. Jadi mainkan emosi, hancurkan, pokoknya satu kata. Saya pada posisi kebangsaan. Saat itu coba diutuhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya napa Den? Yang tadi yang baru itu coba diutuhkan. Oh bentar. Tadi ya. Yang ada tinta emasnya tadi. Itu fotonya Kang Muhammad ini nanti kalau ada orangnya takut marah ini nanti. Responden kita itu. Koresponden ya, koresponden. Apa itu Iya. bacaannya? Ini fotonya gini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap 7, nggih. Tetap 7 ruang itu. Yang bawah tadi. Isyaratnya Nah, semuanya ke atas itu tetap bicaranya 7 ruang itu. Oh gitu nggih. Wah ini harus dibahas besok ini. Ya. Bahas besok di Wak Lurah ini ya. ini Ya, nah besok apa kan ini? ketemuan ini Nggih. sama Ini- Dan David juga biar kita bicarakan detail mana ruang yang disebut dengan 7 ruang itu. Siap. Pitutur, pituduh, Karena ini Habib Hafid ini kan sudah menguasai teori sengkalan ya, sudah banyak teori-teori zaman-zaman dari zaman Sailendra ya. Ya. Bahkan Kalingga awal dia sudah menguasai. Nggih. Jadi di Kalingga sampai dengan Majapahit sangat menguasai dia kalau urusan yang begitu gitu. Ya. Ya, kita kan banyak belajar ke Den David ini. Iya. Ya, makanya Alhamdulillah. pengalaman ini kan murid-murid saya saja yang turun jadi gitu. Nah, makanya. Wah.
Enggak, tadi makam siapa yang ada tinta emasnya itu? Yang mana? Itu yang di Cirebon, Cirebon. Cirebon itu. Oh, di Cirebon. Sinuwun Gunung Jati. Ini 7 dengan dasarnya ini ya. Ya, Jadi nisan-nisan tadi itu ya sama dengan nisan ini sama. Cuma ini kan berinskripsi ya. Memiliki inskripsi ya. Yang tadi itu hanya memiliki ornamen. Intinya modelnya sama, gitu lah. Modelnya sama. luar biasa ya. Berapa hari bikin gitu itu? Makanya itu andesit loh Dan. Ya makanya. Bukan cetakan ya. Oh, ini makam asli nih, si cetak gimana coba tahun segitu loh, manual semua ini. Orang kalau memang lihat sekilas seperti nisan-nisan yang dibuat tahun 2000-an gitu ya. Yang dipahat pakai apa? Grendo mesin. Wah. Ya ini Kecuali kalau sudah dipegang beda mungkin. sudah dipegang beda ini kelasnya. Ya. Di Pasa itu tidak ada nisan yang terbuat dari karang atau batu kumbung ya. Rata-rata memang dari andesit, walaupun andesit yang andesit muda, tapi intinya andesit minimal gitu. Kenapa pemilihan batu Ini- itu andesit, Gus? Ya karena kualitas ya, karena kualitas. Kita tahu dari kualitas misalnya batu kumbung saja yang banyak terdapat di Jawa ya. Di pesisir Jawa itu nisan-nisan yang tahun era-era 1700 itu rata-rata batu kumbung sama karang, batu karang, gitu batu karang. Karena bahan melimpah, lalu untuk daya untuk tingkat ukiran untuk mengukirnya itu cukup mudah gitu. Dan sandstone atau batu pasir itu banyak di pesisir Jawa. Kalau di Aceh itu rata-rata dari andesit yang ya bisa dari sungai ya, batu-batu sungai itu atau yang dari perbukitan gitu. Dan tingkat kesulitannya waktu mengukir ya lebih tinggi tingkat kesulitannya. Ya sampai sekarang seperti ini aja ya, nisan ini. Ini ada nggak yang kiranya aus banget gitu kan, nggak kelihatan ya, seperti masih utuh gitu loh. Seperti masih utuh. Ya. Sama. Apalagi kalau sudah marmer ya, waduh marmer itu malah nggak bisa dimakan itu, sama angin, air itu nggak mau makan itu. Tapi marmer yang grade A loh ya. Yang grade A. Kalau asal marmer nggak bisa ya. Kalau asal marmer akhirnya banyak yang aus kan, banyak yang aus. Rata-rata. Kalau kena panas hujan, marmer yang kualitasnya rendah itu pecah-pecah. Coba saya tunjukkan Karena marmer. ada kapur. Nggih, Kapur. kandungan kapurnya tinggi berarti. Ya. Oh, Itu yang ya. kemarin Gus Yakin yang terakhir di mana? Di Malik Ibrahim yang kita lihat marmer itu kan pecah-pecah itu kan. Coba saya tunjukkan yang saya foto baru ini ya. Itu di makam Malik Ibrahim. Itu marmer grade A. Itu jangankan apa ya. Nah ini coba. Ini dipahat tahun 1400-an. Oh itu. Ya. Nggak ada yang lecet sedikit pun nggak ada di sini. Ya. Ini yang kualitas grade A. Kalau yang sudah pilar-pilarnya, ya ini kemungkinan juga tidak grade A juga karena banyak yang rusak ya. Ada yang pecah dan segala macam. Atau sudah diganti. Atau sudah diganti waktu itu. Tapi kalau yang papannya ini udah nggak bisa dibantahin. Ini grade A ini. Ini ya. Dari tulisannya nggak ada yang satu pun pecah, itu nggak ada. Kopil. Kopil itu nggak ada loh. Ini sudah berapa? 600 tahun ya. 600 tahun.
sekiranya kalau batu yang asli ya belum, karena gini, yang terjadi di wilayah apa ya, atau apalagi makam-makam Wali Songo itu ya, rata-rata kan sudah dicek ya makam-makam sekitarnya. Oh iya. Kecuali makam asli ya. Saya kemarin sama Denario masuk ke Sunan Derajat juga, ya kita rasakan ya masih asri gitu ya, masih asli. Tapi di luarnya sudah cet-cetan semua gitu.